Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wal aqibatul muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sadiq wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian fiqih al-asmaul husna. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang al-latif dan al-khabir. Sekarang kita membahas salah satu sifat Allah adalah Maha Pemaaf, juga Maha Pengampun dan Maha Penerima Tobat. 3 nama ini atau 4 nama, Al-Afuwu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, dan At-Tawwab, memiliki makna yang beririsan, memiliki makna yang berdekatan. Makanya dibahas sekaligus dari keempat nama dan sifat ini. Adapun tentang Al-Afu dan Ghafur, Allah menjelaskan di dalam beberapa ayat. Di antara surah Al-Hajj ayat yang ke-60 Allah menyatakan dzalika wa man aqaba bimithli ma uqibu bih thumma bughiya alaih la yansurannahu Allah innallaha la'afuwun ghafur. Kata Allah yang demikian itu, siapa yang memberi balasan orang yang dianiaya, dizalimi oleh orang lain, lalu memberi balasan yang setimpal dengan kezaliman yang dia terima. Kemudian setelah itu dia balik dianiaya lagi, maka pasti Allah akan menolong dia. Sesungguhnya Allah benar-benar Afuwun Ghafur, Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Disebut 2 sifat dan sekaligus nama Allah, Afuwun dan Ghafurun. Juga dalam surah An-Nisa 99 Allah berfirman, faulaika asallahu aya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Merekalah orang-orang yang Allah akan memaafkan dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan juga Maha Pengampun. Afuunnya selalu didahulukan daripada Ghafur. Juga di dalam surah Al-Ahzab ayat 73 Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yatubullahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allaha ghafurar rahima. Dan Allah menerima taubat orang-orang mukmin dan mukminat, dan Allah Maha Ghafur dan Maha Rahim. Dalam ayat ini hanya disebut Ghafur tanpa afu dan juga Rahim. Dalam Al-Fath ayat yang ke-14 Allah berfirman, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah mengampuni siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah akan menyiksa siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Adapun nama Allah Ghaffar, salah satunya diterangkan dalam surah Thaha ayat yang ke-82, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholiha tsumma ihtada. Kata Allah, sesungguhnya aku adalah benar-benar Ghaffar, benar-benar Maha Pengampun bagi orang yang bertobat
beriman, beramal soleh, kemudian dia mengambil petunjuk. Ayat lain banyak. Adapun nama Allah Tawwab di antaranya Al-Baqarah 160, wa ana tawwabur rahim. Kata Allah, dan aku Tawwab, maha penerima Tawwab dan Ar-Rahim. Itu beberapa ayat yang mengandung 4 nama sekaligus sifat bagi Allah. Yang pertama Al-Afu, yang kedua Al-Ghafur, yang ketiga Al-Ghaffar, yang ketiga At-Tawwab, yang keempat At-Tawwab. Apakah makna yang lebih rinci atau lebih detail atau lebih gamblang dari keempat sifat tersebut? Adapun Al-Afu, maha pemaaf, huwallazi yamhus sayyi'at wa yatajawazu 'anil ma'asi wa huwa qaribun minal ghafur walakinnahu ablagha minhu. Adapun Al-Afu artinya yang menghapus kesalahan, zat yang menghapus kesalahan dan mengampuni kemaksiatan. Maknanya dekat dengan Ghafur. Tapi Al-Afu ini ablag, lebih sempurna daripada Al-Ghafur. Kenapa? Fa innal ghufran yunabbi'u 'anis satar wal 'afu yunabbi'u 'anil mahyi wal mahyu ablag minas satar. Wa hadha halul iqtiran. Amma halu infiradihima fa inna kulla wahid minhuma yatanawalu ma'nan akhar. Karena ghufran memberitahukan tentang satar. Satar itu artinya ditutup. Satar itu artinya dirahasiakan. Orang berdosa melakukan kesalahan oleh Allah ditutup, dirahasiakan. Tidak diekspos, tidak dibongkar ke hadapan makhluk lain. Itu makna ghufran. Adapun Al-Afu, maknanya adalah dihapuskannya kesalahan tersebut. Dihapuskan dari catatan amal. Dihapuskan juga azab yang tadinya akan diberikan kepada orang itu. Di-cancel, dibatalkan. Ini makna Al-Afu. Al-Afu itu menghapus kesalahan, membatalkan azab. Kalau ghufran menutup atau merahasiakan. Mana yang lebih sempurna, lebih baik, lebih menguntungkan bagi hamba? Tentu saja yang dihapus dan dibatalkan azabnya daripada hanya sekadar dirahasiakan. Ini perbedaan antara ghufran dan afun. Ghufran dan afwan bedanya kalau ghufran dirahasiakannya dosa dan kesalahan tersebut, ditutupinya kesalahan tersebut sehingga orang lain tidak tahu. Kalau afun artinya dihapus kesalahannya dan dibatalkan azabnya. Ini perbedaannya. Tapi ini dalam keadaan iqtiran. Makna iqtiran itu dua kata ini disebut dalam satu kalimat. Seperti umpamanya tadi, innallaha la'afuwun ghafur. Sesungguhnya Allah Al-Afu dan Al-Ghafur. Sesungguhnya Allah maha pemaaf dan maha pengampun. Apa bedanya? Bedanya kalau maha pemaaf artinya dihapus tuh catatan amal buruk dosa orang tadi. Dan juga di-cancel, dibatalkan azab untuknya di akhirat dunia, alam kubur ataupun akhirat. Kalau Ghafur itu dirahasiakan. Ditutup dari pengetahuan makhluk lain sehingga orang lain tidak tahu bahwa dia berdosa dan bersalah. Jadi kalau antara Al-Afu dan Al-Ghafur ini bertemu dalam satu kalimat, maknanya beda. Adapun di saat kedua-duanya infirad. Infirad itu menyendiri. Al-Afu disebut menyendiri dalam satu kalimat. Ghafur disebut menyendiri tanpa disandingkan dengan afu
di kalimat yang lain, maka apabila berpisah tidak berjumpa di satu kalimat, maka dua-duanya bermakna sama, sinonim. Apa maknanya? Dua-duanya. Ghafur itu ya maha menutupi dosa dan kesalahan makhluk, ya juga dihapus dosa dan kesalahan tersebut dan di-cancel, dibatalkan azab yang tadinya akan diberikan kepadanya. Afu juga begitu apabila dia disebut menyendiri. Itulah perbedaan maaf dan ampunan. Maaf artinya dihapuskan dosa dan kesalahan. Dihapuskan atau di-cancel, dibatalkan azab untuk orang tersebut setelah berdosa. Karena sudah diberi maaf. Kalau ghufran maknanya adalah ditutup dan dirahasiakannya dosa-dosa tersebut. Ya, baik di dunia ataupun sampai di akhirat nanti. Inilah makna afu dan ghafur. Apa makna tawwab? Tawwab, makna tawwab adalah huwallazi yatubu ala man yasha'u min ibadihi bitaufiq littaubah. Adapun makna tawwab adalah zat yang maha menerima taubat hamba-hamba yang Allah kehendaki dengan taufik untuk taubat. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 118. Allah berfirman, "Tsumma yatubu 'alaihim liyatubu. Innallaha huwat tawwabur rahim." Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka ini benar-benar taubat. Dan sungguhnya Allah Maha Tawwab dan Maha Rahim. Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Maknanya Allah menerima taubat tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 25, "Wa huwallazi yaqbalu taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun." Dialah Allah yang Maha menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahannya, dan Allah mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Inilah perbedaan antara al-afu, al-ghafur dengan at-tawwab. Jadi al-afu dan maghfirah termasuk hal yang mesti dimiliki oleh zat yang maha penyayang kepada sesama, kepada makhluknya. Dan athar atau dampak dari sifat ini, sifat maha pemaaf, sifat maha pengampun, sifat maha penerima tobat, dampak beserta kaitannya itu mencakup seluruh makhluk setiap saat, malam ataupun siang. Oleh karena itu sifat pemaaf Allah dan pengampun Allah itu mencakup seluruh makhluk, seluruh dosa, seluruh kejahatan, baik kecil termasuk juga yang besar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menebarkan sifat atau memberikan maafnya, ampunannya, dan ini ma'ruf. Dan juga Allah Azza wa Jalla bersifat menutupi setiap kesalahan, dan itu menjadi sifat yang melekat pada dirinya. Dalam surah An-Nisa ayat 43 Allah berfirman, "Innallaha kana afuwan ghafura." Sesungguhnya Allah itu afuwan ghafura, maha pemaaf dan maha pengampun. Juga dalam surah An-Nisa ayat 99 Allah berfirman, "Wa kana Allahu afuwan ghafura." Maknanya sama, ya. Taksir yang terjadi, taksir itu apa? Taksir itu kurang. Kurang apa? Jauh dari sempurna tentang seluruh kewajiban, amal, perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Baik dalam menunaikan hak Allah ataupun menunaikan hak sesama manusia. Seperti mentauhidkan Allah, seperti sholat, seperti saum, itu menunaikan hak Allah Azza wa Jalla.
ketika melaksanakannya orang itu bersikap taksir. Taksir itu apa? Amat sangat kurang, ala kadarnya, seadanya. Cobalah akui oleh diri kita masing-masing sholat kita. Apakah sholat kita sempurna seperti yang Allah kehendaki? Enggak, jauh. Belum tentu 10% dari yang Allah kehendaki. Kualitas dari sholat kita. Kuantitas mungkin kita bisa. Sholat fardu yang 5 waktu bisa kita jaga, kita pelihara tanpa kita lewat. Sholat sunnah rawatibnya yang sehari semalam baik 10 rakaat ataupun 12 rakaat bisa kita laksanakan. Kalau kuantitas bisa. Tapi kualitas nih, kadar keikhlasan dan kekhusyuan dan mutaba'ah yang kita lakukan dalam sholat belum tentu mencapai 10%. 50% juga enggak, 10% juga belum tentu, ya enggak? Coba kita introspeksi lalu jujur terhadap kualitas dari sholat kita. Itu namanya taksir, kurang. Jadi kekurangan yang dilakukan oleh makhluk dalam menunaikan hak Allah itu sebenarnya bisa mengundang turunnya azab, sanksi, dosa yang beragam. Kita banyak melakukan kesalahan, dosa dalam sholat. Dalam sholat aja berdosa. Apa bentuk dosanya? Mungkin kurang ikhlas, yang jelas kurang khusyuk, mungkin kurang mutaba'ah. Mana mutaba'ah itu? Gerakan-gerakannya, bacaannya tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Banyak kurangnya. Sehingga kita banyak melakukan dosa di dalam sholat sendiri. Makanya pantas apabila syariat memerintahkan kita seusai sholat istighfar. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa setelah sholat istighfar kayak habis melakukan dosa saja? Iya, kita habis melakukan dosa di dalam sholat. Dosa dari mana selama sholat kita? Dosa mungkin karena ada unsur riya atau kurang ikhlas. Dosa mungkin yang jelas ini pastilah kurang khusyuk. Belum tentu kekhusyuan kita mencapai 20 atau 10%. Belum tentu. Dan yang lain-lainnya. Makanya istighfar. Jadi kekurangan dalam menunaikan hak Allah mengundang azab. Akan tapi Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, bisa mencegah turunnya azab ini kepada kita sekalian. Seandainya Allah mengazab setiap dosa yang dilakukan oleh manusia, niscaya tak akan tersisa satu makhluk pun yang masih melata di muka bumi ini. Karena semuanya pasti melakukan dosa. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dalam surah Fatir ayat 45. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya Allah mau mengadab manusia karena kesalahan mereka, niscaya tak akan tersisa satu makhluk pun di muka bumi ini. Akan tapi Allah akhirkan bagi mereka sampai pada waktu tertentu. Jadi dosa-dosa, kesalahan kita baik karena kekurangan dalam menunaikan hak Allah atau karena melanggar larangan Allah, dosa tidak langsung diadab, diakhirkan. Sampai waktu tertentu, kadang di dunia, kadang nanti di alam kubur, kadang nanti di akhirat. Untuk apa? Memberi kesempatan agar manusia itu menghapus terlebih dahulu dosa-dosa ini dengan beberapa aktivitas amalan penghapus dosa. Maka sesungguhnya Allahu azza faida jajaluhum, apabila sudah datang saatnya bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap seluruh yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Jadi ini karena kesempurnaan sifat pemaaf Allah.
Seandainya bukan karena sifat pemaaf Allah dan kasih sayang Allah kepada makhluk, tak akan pernah ada satu makhluk pun yang tersisa di muka bumi ini. Dalam surah An-Nahl ayat 61 Allah berfirman, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun." Seandainya Allah mau mengadab manusia karena kezaliman mereka, niscaya tak akan tersisa satu makhluk pun di muka bumi ini. Akan tapi Allah mengakhirkan mereka sampai pada masa yang telah Allah tentukan. Dan apabila sudah sampai datangnya ajal mereka, maka tidak bisa diakhirkan walaupun sesaat ataupun dimajukan. Allah itu zat yang paling sabar. Nah, apabila manusia mengalami seperti apa yang Allah alami, tak akan ada yang mampu sesabar Allah Azza wa Jalla. Coba kalau umpamanya ada orang tetangga kayak kawan kayak gitu ya, kepada kita zalim luar biasa. Kita kaya raya dan berkuasa, terus mereka itu zalim, jahat, menghina, mencela kita. Mampu nggak kita terus memberikan santunan setiap saat kepada mereka? Nih berasnya, nih lauk pauknya, nih uangnya, rumahnya dibangunkan yang bagus, kendaraannya diberikan. Padahal mereka tetap jahat kepada kita. Mampu nggak? Nggak akan mampu. Allah Azza wa Jalla amat sangat sabar. Allah sabar itu kata Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Hadis ini terima dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam, "Laisa ahadun aw laisa syai'un asbaru ala adhan sami'ahu minallah. Innahum la yadda'una lahu walada wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum." Coba bayangkan. Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu pun yang lebih sabar terhadap apa yang didengarnya dibanding Allah. Manusia mengklaim Allah punya anak. Coba lihat orang-orang kafir menyakiti Allah, disebut Allah punya anak, anaknya wanita lagi. Para malaikat itu yang mereka sebut sebagai anak-anak Allah bergender wanita. Orang Yahudi menyatakan Allah itu fakir, kita kaya. Orang Yahudi menyatakan yadullahi maghlullah, tangan Allah itu terbelenggu, Allah itu pelit. Itu ucapan-ucapan yang menyakiti. Jadi mereka menyakiti, mengklaim Allah punya anak dan seterusnya. Tapi Allah selalu memberikan berbagai macam karunia kepada mereka dan memberi rizki kepada mereka. Orang menyekutukan Allah. Orang menghina Nabi utusannya, menghina kitab sucinya, menghina rumahnya yaitu Ka'bah. Orang-orang itu menyekutukan Allah atau tidak meyakini keberadaan Allah alias ateis. Menyakitinya kurang gimana? Apakah orang kafir, orang musyrik, orang yang menyakiti Allah Azza wa Jalla dengan ucapan dan sikapnya itu tidak diberi harta oleh Allah, tidak diberi kekuasaan, tidak diberi kesehatan, diberi semuanya itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tetap memberi rizki, memberi karunia kepada mereka sekalipun mereka selalu menyakiti Allah dengan setiap ucapan dan tingkah lakunya. Sabar. Tidak ada sesuatu pun yang lebih sabar dibanding Allah Azza wa Jalla. Kalau kita disakiti, dicela, dihina, kita memang tidak membalas dengan kejahatan. Tapi kita tidak memberikan kebaikan amat sangat melimpah, melebihi kadar kejahatan mereka. Kalau Allah mah karunianya, rizkinya, pemberiannya jauh melebihi seluruh kejahatan yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah maha pemaafnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Maaf Allah itu ada dua jenis. Apakah orang-orang kafir, orang musyrik, orang ateis juga memperoleh maaf Allah? Iya. Maaf Allah itu ada dua jenis. Jenis yang pertama, maaf Allah secara umum kepada seluruh orang yang berdosa dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan yang sejenisnya. Dalam bentuk apa maafnya itu? Bidaf'il uqubat al-munaqidah asbabuha. Dan dalam bentuk maaf Allah itu dalam bentuk dihindarkannya sanksi, hukuman, azab, ya, dan tetap diberinya nikmat. Sekalipun mereka itu menyakiti Allah Azza wa Jalla dengan menyekutukan Allah dengan yang lainnya, dengan sesama makhluknya. Allah disekutukan dengan sesama makhluk. Allah dicela, Allah dihinakan dan direndahkan. Allah maafkan. Dalam bentuk tidak langsung mengadab saat itu. Dengan tetap diberi rezeki, dengan tetap diberi kesehatan, dengan tetap diberikan kesenangan. Mereka yang musyrik, yang menghina Allah dan ajaran itu tetap bisa tertawa, tetap bisa tersenyum, tetap bisa sumringah sekalipun berbagai macam kejahatan mereka lakukan kepada Allah. Allah tetap memberikan kesehatan kepada mereka. Allah tetap memberi rizki kepada mereka. Allah tetap melimpahkan nikmat baik lahir ataupun batin kepada mereka. Allah tetap memberikan kekuasaan, memberikan jabatan, memberikan pangkat kepada mereka di dunia, memberikan segala hal yang bermanfaat bagi mereka di dunia. Allah menunda azab untuk mereka. Dan Allah memberikan waktu kepada mereka. Dan itu karena sifat pemaaf Allah dan kasih sayang Allah kepada mereka. Siapa tahu nanti sebelum ajal mereka tiba, mereka berubah sikap. Tobat, terus merubah karakter buruknya menjadi baik, ya, kemudian meminta ampunan dan banyak yang seperti ini. Inilah maaf yang pertama. Maaf secara umum. Dalam bentuk tidak mengadab dan tetap memberikan karunia dan pemberiannya kepada makhluk yang jahat dan musyrik kepada Allah. Kedua, an-naw' tsani. Jenis yang kedua dari maaf, afuhul khas. Wa maghfiratuhul khasah lit-taibin wal mustaghfirin wad da'in wal 'abidin. Kedua adalah maaf secara khusus. Kalau tadi secara umum, ini secara khusus. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertobat, yang istighfar, yang berdoa, yang beribadah, yang ikhlas berharap pahala ketika memperoleh musibah. Maka semua orang yang bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya dan dilakukan secara ikhlas hanya untuk meraih apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa taraddud dan tanpa israr. Tanpa ragu, tanpa israr. Israr itu terus-menerus dalam dosanya. Dia berhenti dari dosanya. Maka orang itu akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah terangkan dalam surah Az-Zumar ayat 53. Kata Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakan oleh Muhammad, hai hamba-hambaku yang telah melewati batas. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Karena sungguhnya Allah maha mengampuni seluruh dosa. Karena sungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Jadi siapa orang
istighfar, tobat, kembali kepada Allah, berhenti dari dosa-dosanya, menyesal, bertekad tidak mengulang kembali, maka seluruh dosa tersebut akan Allah hapus. Kemudian Allah ganti dengan pahala. Nah, ini yang disebut dengan maaf secara khusus. Adapun ayat lain tentang hal itu banyak. Hadis lebih banyak lagi. Hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW tentang bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya seberapa besar pun dosa tersebut kepada Allah. Tapi kalau taubat pasti diampuni. Demikian juga asal istighfar melahirkan ampunan dari dosa, dihapusnya kesalahan. Sebagaimana dalam salah satu hadis qudsi, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah azza wa jalla berfirman, kata Allah, "Ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak ma kana fika wa la ubali." Ya ibna Adam, law balagas dunubuka ana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Kata Allah azza wa jalla, "Hei Bani Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku, berharap kepadaku, aku akan ampuni semua dosamu dan aku tidak peduli." Ya Bani Adam, seandainya dosa-dosamu ini memenuhi seluruh langit. Langit itu kan gede luas. Itu tertutup oleh dosa kita. Saking banyak dan besarnya dosa kita. Kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, niscaya akan aku ampuni bagi kamu dan aku tidak peduli. Hei anak Adam, seandainya engkau mendatangi aku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi. Bumi yang kita pijak ini saking gede dan luasnya, seolah-olah tak berujung, tak berpangkal. Di mana ujungnya nggak tahu, saking gedenya. Seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, niscaya kemudian kamu mendatangi aku dalam keadaan tidak sedang menyekutukan aku dengan sesuatu pun, pasti akan aku datangi engkau dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Lunas, habis, diampuni, dihapus. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diterima dari Anas radhiyallahu an. Ya, itu salah satu hadis yang menjelaskan betapa maha pemaaf dan pengampunnya Allah. Di samping itu, ini beberapa bukti dari sifat pemaaf Allah. Pertama, segede apapun dosanya, kalau tobat pasti dihapus. Itu salah satu faktor penghapus dosa. Tobat dan istighfar. Kedua, di antara bentuk sifat pemaaf Allah adalah semua kebaikan, semua amal soleh, amal baik itu menghapus dosa dan kesalahan. Walaupun kita tidak tobat dari dosa dan kesalahan itu, tapi secara otomatis terhapus oleh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Apapun bentuk kebaikannya. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 114, "Innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. As-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wal ramadan ila ramadan wa fi riwayatin wal umrah ilal umrah mukaffiratun liman bainahun. Salat yang 5 waktu. Jumat ke Jumat. Ramadan ke Ramadan. Umrah ke umrah. Itu menghapus dosa-dosa yang dilakukan antara ibadah-ibadah tadi. Dalam salah satu hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih berkata Nabi SAW, "Wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha."
ikuti keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus dosa keburukan tadi. Ini 2. Faktor penghapus dosa yang lain selain tobat dan istighfar adalah melakukan banyak kebaikan. Apapun bentuk kebaikan. Maka jangan abaikan kebaikan sekecil apapun. Karena selain itu meraih pahala juga menghapus dosa. Sedekah kita, saum kita, senyum kita kepada orang itu kebaikan, itu menghapus dosa loh. Perbanyak kebaikan, ya. Ketiga, kadzalika min afwih. Demikian juga salah satu bentuk sifat pemaaf Allah adalah annal masaibul lati tusibul 'abda fi nafsi aw waladihi aw malihi tukaffiru sayyi'atihi. Khususan idha ihtasaba thawabaha wa qama biwadhifati sabar awi ridha. Ketiga, musibah yang menimpa seorang hamba, baik yang menimpa dirinya, badannya umpamanya ditonjok orang, atau jatuh sampai lecet, sampai berdarah, atau sakit apa sajalah. Secara fisik kita mengalami sakit, bahkan lelah. Habis olahraga lelah, habis bekerja keras secara fisik lelah. Itu semua penderitaan atau musibah yang menimpa itu kepada dirinya atau yang menimpa anaknya. Kitanya sebagai orang tua tidak mengalami apapun, tapi anak kita mengalaminya. Ada dampak nggak kepada kita? Iya. Kadang kita lebih menderita dibanding penderitaan yang dialami oleh anak kita. Kita lebih sedih dibanding kesedihan anak kita. Atau kepada harta kita hilang, harta kita dicuri orang, ditipu orang, atau yang sejenisnya. Semua musibah itu menghapus kesalahan-kesalahan kita. Terlebih apabila kita berharap pahala dan bersabar serta ridho atas semuanya itu. Yang ketiga, ini salah satu di antara bukti atau wujud nyata dari sifat pemaaf Allah. Jadi Allah memaafkan dosa kita, menghapus dosa kita, membatalkan azab untuk kita karena dosa-dosa kita itu tidak hanya kalau tobat, kalau istighfar, enggak. Melakukan kebaikan, menghapus dosa. Ya, musibah yang kita alami juga menghapus dosa. Dan banyak lagi yang lainnya. Bahkan di antara bukti nyata, wujud nyata dari sifat pemaaf Allah yang sangat agung adalah sekalipun seorang hamba berani menentang Allah dengan berbuat kedurhakaan, dosa besar, kemaksiatan, Allah subhanahu wa ta'ala tetap sayang kepada hamba tersebut, memberikan maaf kepada orang tersebut. Lalu dilapangkannya dada orang tersebut untuk tobat dengan sebenar-benarnya tobat. Lalu tobatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah merasa senang, gembira dan bahagia dengan tobatnya. Sekalipun Allah itu tidak membutuhkan tobat orang itu. Karena tidaklah bermanfaat ketaatan orang yang taat kepada Allah bagi Allah sedikit pun. Dan tidak madarat kemaksiatan orang yang maksiat kepada Allah bagi Allah sedikit pun. Jadi salah satu bentuk wujud nyata sifat pemaaf Allah, Allah beri hidayah kepada orang yang berdosa untuk bertobat. Lalu tobat. Dengan tobat yang sebenarnya. Dimaafkan, diampuni, dihapus dosa, dan Allah bahagia, gembira dengan sebesar-besar kegembiraan. Padahal salah satu sifatlah ghaniyun 'anil alamin. Allah itu ghani terhadap seluruh alam. Ghani itu enggak butuh kepada alam ini, termasuk kepada ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai makhluk. Tidak ada manfaatnya sedikit pun ketaatan kita kepada Allah bagi Allah. Tidak ada madarat sedikit pun kedurhakaan kita kepada Allah bagi Allah. Seandainya seluruh manusia durhaka, musyrik, kafir kepada Allah, sedikit pun enggak ngaruh kepada Allah. Tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun.
tidak memberi madarat kepada Allah sedikit pun. Ya. Dan seandainya semua makhluk tauhid dengan ketauhidan yang sempurna kepada Allah, ibadah dengan kehebatan ibadah kepada Allah, sedikit pun nggak ada manfaatnya bagi Allah. Allah tuh ghani, nggak butuh terhadap semua itu. Kalau memang tidak butuh, kenapa Allah nyuruh? Dikasih reward orang yang melakukannya, dikasih ancaman azab bagi orang yang tidak melakukannya. Itu karena kasih sayang Allah. Untuk kepentingan makhluk itu sendiri. Makhluk ibadah, keuntungannya untuk dia sendiri, bukan untuk Allah. Makhluk durhaka, kerugiannya untuk dia sendiri, bukan untuk Allah. Atau jangankan Allah kepada makhluk. Guru saja kepada muridnya di sekolah ya. Apakah guru membutuhkan kepandaian, kebaikan, kecerdasan, kerajinan setiap muridnya? Enggak. Apakah kalau semua muridnya itu pintar, semuanya 10 nilainya, apakah guru itu naik pangkat, naik jabatan atau naik gaji? Tidak. Kalau umpamanya murid-muridnya bodoh, kemudian malas, apakah rugi enggak ke guru? Enggak. Apakah turun jabatan, turun gajinya? Enggak. Terus kenapa tuh guru suka nyuruh bikin PR? Nih, jawab soal yang susah dan seterusnya. Kalau enggak disetrap, kalau enggak umpamanya diberikan hukuman yang mendidik. Untuk apa? Untuk kepentingan si murid. Bukan untuk kepentingan guru. Adapun nanti murid mau sukses mau tidak, sebodoh amat itu mau anak orang, kan gitulah intinya kasarnya. Tapi guru tidak begitu. Itu guru loh. Itu manusia kesama manusia. Apalagi Allah kepada makhluknya. Ya. Allah nyuruh, Allah memerintah, Allah melarang, semua itu demi kepentingan makhluk. Bukan untuk kepentingan Allah. Tapi tidak disangkal kalau guru melihat ada muridnya yang pintar, rajin, cerdas, dia senang. Apalagi Allah SWT. Melihat ada hambanya berdosa kemudian kembali bertobat kepada Allah. Senangnya bukan main. Sebagaimana digambarkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bersabda Rasul alaihi salatu wasalam, "Lallahu asyaddu farhan bi taubati 'abdi hina yatubu ilaih min ahadikum kana ala rahilati bi ardin falah فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فعيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد عيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Kata Rasul SAW, sesungguhnya Allah benar-benar lebih berbahagia, sangat bahagia, sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba ketika hamba itu taubat kepada Allah, lebih berbahagia dibandingkan dengan kebahagiaan salah seorang di antara kalian yang menunggang binatang tunggangannya di sebuah padang pasir yang luas. Lalu ternyata binatang tunggangannya itu kabur, lari, lepas entah kemana, padahal di atas binatang tunggangannya itu terbawa seluruh perbekalan makanan dan minuman. Dicari ke sana kemari tidak dapat, tidak ketemu. Akhirnya dia putus asa. Di tengah padang pasir tanpa makan, tanpa minum, ya tinggal menunggu kematian. Walaupun bawa emas, ya 1 kilo umpamanya, bawa uang banyak sekarung, nggak ada makan, nggak ada minum, bisa mati di tengah padang pasir. Datanglah dia ke sebuah pohon, lalu berbaring di bawah keteduhan pohon itu. Dia sudah putus asa dari binatang yang membawa perbekalannya. Ketika dia sedang berbaring, tiba-tiba binatang itu sudah berdiri lagi di sampingnya. Dia segera bangkit.
Dia ambil tali kekang kuda yang tadi kabur itu, lalu saking gembiranya dia berdoa kepada Allah. Saking gembiranya kalimatnya salah, terbalik. Dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Bilang seperti itu. Salah apa tidak kalimatnya? Bingit salahnya. Harusnya Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, engkau Rabbku dan aku hambamu. Harusnya kan begitu. Ini terbaik. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kalau ini dilakukan secara sengaja, sadar, ya, maka bisa kufur. Tapi ini dilakukan karena tidak sengaja. Karena gugup saking gembiranya. Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah omong karena saking gembiranya. Dari sinilah kita mengetahui nilai plus dari taubat. Allah bangga, Allah gembira. Maka dari sini hendaklah kita mengetahui bahwa memahami nama-nama Allah yang agung ini merupakan pintu yang sangat dahsyat dan agung untuk memperoleh ketinggian derajat, terutama disertai dengan perjuangan diri untuk mengaplikasikan isi kandungan dari nama ini. Nama Al-Afu dan Al-Ghafur, Al-Ghaffar dan At-Tawwab ini. Karena dari sinilah muncul optimisme. Dari sinilah muncul roja atau harapan. Dari sini pula lah muncul mahabbah atau cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Dari memahami tentang hal ini, maka lahirlah kebiasaan istighfar, meminta ampunan, meminta maaf, senantiasa taubat, berharap akan ampunan Allah, menjauhi semua sifat-sifat pesimis, apatis dan putus asa karena besarnya dosa-dosa yang dia lakukan. Setelah mengetahui bahwa ampunan Allah lebih luas, maaf Allah lebih besar daripada dosa-dosa yang dilakukan, maka hilanglah putus asa, apatis, pesimis dan yang sejenisnya, dan seorang hamba akan tetap memperoleh semangat yang besar untuk memperbaiki diri. Demi apa? Demi teraihnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Hadis ini disebut dengan sebutan hadis qudsi. Kata Allah Azza wa Jalla, "Adnaba 'abdun dzamban, faqala Allahumma ighfir li dzambi." Faqala tabaraka wa ta'ala, "Adnaba 'abdi dzamban, fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamb, fayakhudhu bidzamb." Thumma 'ada fa'adnaba, faqala ay rabbi ighfir li dzambi. Faqala tabaraka wa ta'ala, "'abdi adnaba dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzunub fayakhudhu bidzamb." Thumma 'ada fa'adnaba faqala ay rabbi ighfir li dzambi. Faqala tabaraka wa ta'ala, "Adnaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba fayakhudhu bidzamb. I'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak." Ay ma dumta taiban awwahan muniba. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba melakukan dosa. Lalu dia berkata, "Ya Allah, ampuni dosaku untukku." Kata Allah, hambaku melakukan dosa tapi dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang maha pengampun terhadap dosa. Lalu Allah mengampuni dosa dia. Kemudian dia kembali melakukan dosa. Setelah itu dia berkata, "Ya Allah, ampuni untukku dosa-dosaku."
Allah lalu mengatakan hambaku melakukan dosa, tapi dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Lalu Allah mengampuni dosa orang itu. 2 kali itu. Tsumma ada fa'adnab. Lalu dia kembali melakukan dosa 3 kali itu. Setelah melakukan dosa, dia berkata, ya Allah ampuni dosaku untukku. Allah merespon, hambaku melakukan dosa, tapi dia tahu bahwa dia punya Rabb yang Maha Pengampun terhadap dosa. Lalu Allah mengampuni dosa tersebut. Ini yang 3 kali. Lalu Allah berkata, lakukan sekehendakmu, aku akan ampuni dosamu. Maknanya selama kamu tobat dari dosa itu dan kembali kepada Allah setelah dosa. Bukan terus menerus. Karena apa? Karena orang tadi seusai dosa istighfar, ya Allah ampuni aku atas dosaku. Inilah Maha Pemaafnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pintu maaf, pintu ampunan itu selalu terbuka. Karena Allah memiliki sifat pemaaf, sifat pengampun, dan Allah Azza wa Jalla menjanjikan maaf dan ampunan ini bagi orang-orang yang melakukan amal-amal yang bisa meraih ampunan dan maaf Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu tobat, yaitu melakukan banyak kebaikan, yaitu sabar ketika menerima musibah dan seterusnya. Allah berfirman dalam surah Toha ayat 82, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma ihtada. Allah berfirman, aku adalah Maha Pengampun. Bagi siapa? Bagi orang bertobat, orang beriman, beramal soleh dan mengambil petunjuk. Adapun orang yang dosa tapi tidak tobat, tidak istighfar, tidak melakukan banyak kebaikan, tidak sabar ketika menerima musibah, lalu dia itu meyakini Allah akan mengampuni dosanya, ini keliru. Allah akan memberikan ampunan itu kalau si hamba tersebut melakukan amal yang mengakibatkan Allah ngasih ampunan. Kalau enggak mah enggak. Kalau orang sudah melakukan amalan yang mengundang turunnya ampunan, lalu berharap Allah mengampuni, ini benar. Sudah ada ikhtiar, sudah ada usaha. Tapi kalau umpamanya seseorang berdosa, dia berharap Allah menurunkan ampunan, tapi dia tidak tobat, tidak istighfar, tidak melakukan kebaikan dan seterusnya, lalu berharap akan dapat ampunan, itu bukan berharap tapi berangan-angan. Taubahnya seperti begini, kita punya tanah, oleh kita digarap, kita cangkul, kita tanami, kita taburkan benih, lalu kita siram, kita kasih pupuk. Tiap hari kita pelihara, ya. Nanti beberapa bulan yang akan datang kita berharap panen. Benarkah itu? Ya benar. Kita bisa berharap panen 3 bulan, 4 bulan lagi karena kita sudah ikhtiar. Itu taubahnya orang berdosa, dia tobat, dia istighfar, dia melakukan banyak kebaikan lalu berharap Allah akan mengampuni. Benar, sudah ada ikhtiar perjuangan. Nah sekarang begini, kita punya tanah, tapi kita biarkan tanah itu tidak digarap, tidak dicangkul, tidak ditanami, lalu kita berharap mudah-mudahan 4 bulan kemudian kita panen. Tapi tidak ada usaha untuk menggarapnya. Benarkah dia? Benar-benar salah. Tidak ada usaha. Dari mana dapat panen? Itu bukan berharap tapi berkhayal. Bermimpi, melamun itu mah. Karena tidak ada usaha. Inilah perbedaan antara berharap dengan berkhayal. Kalau berharap ada usaha. Lalu dia berharap hasil dari usaha itu. Kalau berkhayal hanya melamun tanpa usaha tapi dia mengharapkan hasil dari lamunannya, maka ini gagal ya. Inilah penjelasan tentang salah satu sifat Allah, bukan salah satu tapi 4 di antara sifat Allah, Al-Afu, Al-Ghafur,
Al-Ghaffar dan At-Tawwab. Ya, cukup sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan lanjut dengan sifat Allah yang lainnya. Dan kita masih punya waktu untuk bertanya jawab kepada AA Cepi Septina. Dipersilakan untuk memandu acara tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Baik. Syukran Ustadz atas pemaparan materi yang disampaikan dan semoga kita dapat memperoleh faidah dan manfaat. Dan pada pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, bagi antum yang akan bertanya bisa bertanya langsung melalui line telepon di nomor 0811 2271476 atau melalui pesan singkat ke nomor 081 bisa melalui nomor telepon di nomor 022 86862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227146. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Ya, silakan. Ya, mau tanya. Ya, Bapak siapa di mana? Pak Muah. Hamba Allah di Subang. Oh iya, mangga. Di Subang. Silakan. Ya. Hamba Allah di Subang. Silakan. Mau tanya ini, Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, soalnya ini apa? Misalnya kalau orang banyak dosa gitu, ininya apa? Udah ditobat, misalnya udah diterima gitu ya, Pak ya. Iya. Misalnya ininya gitu, angan-angannya gitu kan, mudah-mudahan gitu, Pak ya. Karena udah banyak dosa, itu masih ada ajabnya enggak gitu Pak itu? Iya. Ya. Baik, itu saja Bapak. Sudah Pak? Masih ada ininya gitu, ada Iya. udah tobat. Pertanyaannya itu saja satu atau ada yang lain? Ya, satu aja itu aja. Iya, baik. Maka disimak ya Pak ya. Silakan. Nuhun. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak hamba Allah dari Subang, barakallahu fik. Apakah kalau orang sudah bertobat, masih adakah catatan amal buruk tersebut dan masih diazab enggak? Tentu saja tidak Pak. Kalau masih diazab mengapain tobat ya? Kalau orang bertobat dihapus kesalahannya. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat, disebut tobatan nasuha. Maka Allah akan menghapus dosa-dosa kesalahan-kesalahan kamu dan akan memasukkan kamu ke dalam surga. Yang dimaksud dihapus kesalahan itu ada 3 yang dihapus. Pertama, catatan amal buruk tersebut dihapus. Ada lagi catatan itu nanti. Begitu dibagikan catatan di akhirat. Kan Allah Azza wa Jalla berfirman tuh dalam Al-Quran, salah satunya umpama dalam surah Al-Kahfi. Allah menyatakan wa wudi'al kitab. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fih wa yaquluna ya laitana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wa lam yadhlimu rabbuka ahada. Kata Allah, diletakkan kitab. Jika melihat orang-orang yang berdosa tertunduk, melihat catatan amal yang ada di dalamnya. Lalu dia berkata, celaka aku. Celaka kita ya walitan. Mali hadal kitab, kitab apa ini? Kitab catatan apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Catatan ini tidak melewatkan, tidak meluputkan baik dosa kecil ataupun dosa besar, kecuali semuanya ditulis. Wa wajadu ma amilu hadira. Dia memperoleh semua yang dia pernah lakukan hadir, ada catatannya di sana. Jadi ada.
Kecuali yang sudah ditaubati itu dihapus. Tidak ada lagi. Itu pertama. Dihapus dari catatan amal orang itu. Kedua, dihapus juga azab yang tadinya dicanangkan akan ditimpakan kepada dia. Dihapus, di-cancel, dibatalkan. Ketiga apa? Athar sayah minadz-dzunub. Dampak buruk dari dosa itu juga akan dihapus. Apa dampak buruk dari dosa? Banyak, kerasnya hati, ya, semangat kepada maksiat, tidak tersentuh oleh bacaan Al-Quran, oleh pedaran ayat dan hadis, itu dampak buruk dari apa? Dari dosa. Maka ketika taubat, seluruh dampak buruk itu hilang. Nanti hati kita akan melembut lagi, akan tersentuh lagi dengan sentuhan ayat, hadis, pedaran, ilmu dan seterusnya. Jadi catatan itu Pak hilang, tidak akan ada lagi dan tidak akan diazab lagi alias diampuni. Allahu a'lam. Silakan lagi. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Syukran. Kita beralih lagi ke penanya yang selanjutnya melalui line telepon. Ya, silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Ibu wabarakatuh. Ani dari Riung Bandung, Pak. Ya, Ibu Ani di Riung Bandung. Silakan Bu. Mau tanya ya, sekarang kan banyak bank-bank link gitu di daerah-daerah pelosok-pelosok. Bank-bank keliling. Bank link. Oh, di bank BRI. keliling, rentenir ya. Terus? Terus kan dalam situasi COVID ini rasanya memudahkan kalau mengambil gitu ATM dari situ bisa, kalau mau transfer tapi ada potongannya. Ada pembayarannya. Nah itu tuh ragu saya apa halal apa enggak gitu Pak. Ya. Mohon gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan bangling. 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 Ya. Bank Yang keliling. warung-warung bukan. Yang Jadi, agen itu bank di petugas warung. bank. Bukan, di kios-kios mereka link via internet. Jadi ada biaya administrasinya kalau mau transfer gitu. Iya, barakallahu fiik. Sama dengan di ATM di bank juga kan ada biayanya ya. Iya. Cuman ini di kios-kios atau di warung-warung gitu. Taib. Iya, barakallahu fiik. Pertama, penggunaan ATM yang disediakan oleh bank, anggap saja ini bukan bank konvensional, bank yang syariah. Yang secara teori kesepakatan dari seluruh jenis transaksinya itu secara teori tidak ada unsur penyimpangan, tidak ada unsur bunga dan seterusnya yang diharamkan. Kita nyimpen di bank, uang, bank syariah, dan tidak ada bunga. Ada profit? Ya mungkin. Sama dong dengan bunga, ya beda. Kalau bunga mah flat. Mau untung mau rugi sekian. Tapi kalau profit itu sesuai dengan keuntungan yang diperoleh oleh pihak bank di dalam menggolangkan uang nasabah. Kalau rugi ya ikut nasabah juga rugi. Ya. Sehingga penyimpannya itu dianggap sebagai sebuah investasi. Cuma kenyataannya tidak ada bank yang mengklaim dirinya rugi, selalu ngasih profit ya, sesedikit apapun. Ya, itu prakteknya itu merupakan murni tanggung jawab bank. Adapun transaksi yang disepakati tidak mengandung unsur penyimpangan, berarti boleh membuka rekening seperti itu. Boleh juga menggunakan seluruh fasilitas yang disediakan oleh bank tersebut. Fasilitas transfer, fasilitas ATM, fasilitas umpamanya kartu cash, ada kan yang seperti itu. Yang semua jenis transaksinya itu dibolehkan. Ketika kartu tersebut menggunakan ATM atau fasilitas bank lain, ada biaya administrasi tambahan, yaitu hitung-hitung sewa fasilitas boleh membayar atas karena meminjam fasilitas orang lain, sewa ya boleh tentu saja ya,
Sama dengan umpamanya tolong pinjam saya pulpen untuk saya bayar sewa 10 menit umpamanya 1.000 boleh, gak masalah. Nah termasuk umpamanya bank syariah yang kita menabung di dalamnya itu kerjasama dengan warung-warung, toko-toko atau minimarket menyimpan umpamanya fasilitas tertentu untuk kepentingan apa? Kepentingan transaksi apapun, baik ambil cash ataupun tadi itu transfer, bayar ini bayar itu. Kemudian ada biaya tambahan. Untuk apa biaya tambahannya? Sewa alatnya. Dari sanalah dia dapat untung, maka tidak apa-apa. Itu kalau yang dimaksud dengan bank keliling itu begitu, ya. Bangling, beda dengan bank keliling. Bangling apa singkatannya? Link. Oh, links ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih dulu ke penanya melalui pesan singkat dari Madura, Ustaz. Pendengar kita atau pemirsa di Madura, beliau bertanya, apakah mengingat kematian dan dosa juga mengingat kebesaran Allah dan kekuasaan Allah juga akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu, Ustaz? Silakan. Iya. Barakallahu fiik, mengingat kematian, mengingat dosa, mengingat kebesaran Allah, apakah menghapus dosa? Iya, tentu saja. Kenapa? Karena semua itu kebaikan. Mengingat kematian, ziarah kubur, itu sesuatu yang disyariatkan. Kata Nabi SAW, fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Ziarahlah kubur karena itu mengingatkan kepada kematian. Mengingat kematian diperintahkan. Kata Nabi SAW, akthiru dzikra hadimil ladzat, yani al-maut. Perbanyak oleh kalian mengingat-ingat penghancur seluruh kelezatan, yaitu kematian. Diperintahkan oleh Nabi SAW. Kalau itu diperintahkan beribadah enggak? Iya. Bernilai ibadah. Kebaikan enggak? Ya pastilah kebaikan. Semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah kebaikan. Termasuk al-hasanat. Maka semua hasanat yudhibna sayyiat. Semua hasanat tamhus sayyiat. Menghapus kesalahan, menghapus dosa-dosa. Yang kadar dosa yang terhapus berbanding lurus dengan kadar kebaikan yang dilakukan. Termasuk mengingat dosa, iya. Mengingat dosa adalah sebuah kebaikan yang diperintahkan. Termasuk membayangkan kebesaran Allah, apakah ibadah? Iya. Allah berfirman, itu salah satu di antara apa? Karakteristik ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ulil albab adalah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Baik ketika berdiri, duduk ataupun berbaring sambil membayangkan kebesaran Allah. Berfikir tentang makhluk ciptaan Allah, tentang langit dan bumi ini. Ya, Allah perintahkan. Dan Allah puji orang-orang yang melakukannya. Kalau perintah Allah ini kita lakukan, apakah kebaikan? Ya, kebaikan. Jadi membayangkan kekuasaan Allah, kemahabesaran Allah, mengingat kematian, mengingat dosa-dosa yang kita lakukan, semua itu disyariatkan. Karena semua disyariatkan, maka itu termasuk hasanat. Dan innal hasanat yudhibna sayyiat. Semua kebaikan itu menghapus dosa-dosa. Ya, silakan diperbanyak mengingat kematian, mengingat dosa-dosa, dan mengingat-ingat membayangkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya. Dengan hamba Allah di Karawang, Ustaz. Bolehkah saya meminta cerai dengan alasan karena suami saya jarang sholat? Bahkan kadang-kadang beliau sering memarahi dengan kata-kata kasar apabila saya melakukan kesalahan kecil, Ustaz. Jazakallahu khairan. Silakan. Iya, barakallahu fiik. Berarti ini akhwat ya. Hukum asal seorang istri tidak boleh meminta cerai kepada suaminya tanpa uzur syar'i. Maka siapa wanita yang minta cerai dari suaminya tanpa uzur syar'i, dia haram untuk bisa mencium baunya surga. Ayyuma imra'atin talabat min zawjiha talaq bighairi udhrin syar'iyyin
lam tarih raihatul jannah. Wanita mana saja yang meminta talak atau cerai dari suami tanpa udzur syar'i, maka dia tidak bisa mencium baunya surga. Adapun kalau ada udzur syar'i, maka boleh. Kadang lebih baik. Lalu karena itulah syariat memfasilitasi wanita yang seperti ini dengan ada syariat khulu. Khulu itu gugat cerai kepada suaminya. Nah, apa saja udzur syariah, salah satunya bila suami itu meninggalkan perintah Allah atau melanggar larangan Allah yang nyata-nyata secara qat'i diperintahkan atau dilarang. Seperti meninggalkan sholat yang 5 waktu, baik belang-belang apalagi kalau seluruhnya. Sholatnya cuma sepekan sekali Jumat saja, kadang-kadang Jumat juga sering dilewat, atau ada yang setahun sekali atau setahun 2 kali hanya Idul Fitri, Idul Adha saja, 5 waktunya tidak. Jangankan itu, belang-belang kadang dilakukan, kadang tidak. Sehari itu paling 2-3 kali sholatnya gitu ya. Yang satu umpamanya tidak dilakukan, maka sudah didakwahi, dinasihati, diingatkan, kekeh bahkan marah. Maka itu sudah menjadi udzur syar'i untuk meminta talak. Atau suaminya melanggar apa yang Allah larang secara qat'i. Dia mabuk, dia umpamanya mencuri, dia berjudi, dia berzina, dia melakukan apa yang secara qat'i Allah haramkan. Kemudian dia sengaja dalam keadaan sadar melakukannya karena hawa nafsu. Sudah dinasihati, sudah diingatkan, tapi kekeh bahkan marah. Ya, itu menjadi udzur syar'i untuk apa? Untuk meminta talak, untuk mengajukan khulu kepada suaminya. Ya. Adapun kalau tidak ada udzur syar'i, maka haram bagi setiap wanita untuk meminta talak kepada suaminya. Nah, namun dibolehkannya meminta talak bukan berarti pasti lebih baik. Kalau sesuatu itu rusak dan memperbaikinya masih mungkin dilakukan, perbaiki. Umpamanya suami masih belang-belang sholatnya, tapi setiap dinasihati langsung nurut. Langsung dia itu sholat rajin. Nanti 3 bulan kemudian lalai lagi, belang lagi, meninggalkan sholat lagi. Nasihati lagi. Kalau masih bisa diperbaiki, memperbaikinya jauh lebih baik daripada melepasnya. Ya, demikian Bu di Kerawang. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik. Kita beralih lagi ke penanya selanjutnya dari Tasikmalaya. Tidak menyebutkan namanya. Saya dari Tasikmalaya, Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz mau tanya, kalau meminta ampunan itu harus dibacakan di awal, diawali dengan ucapan ya Allah, ya Afun, ya Ghafur, atau bagaimana Ustadz? Silahkan. Iya, barakallahu fiik. Bagaimana cara berdoa minta ampunan? Kita sudah pernah menjelaskan adab-adab berdoa agar doa kita dikabul, termasuk permintaan ampunan kita, ya. Pertama, sebelum kita meminta, puji dulu Allah Subhanahu wa taala. Sanjung dulu Dia, ya. Dengan cara gimana? Sebut Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha. Allah memiliki Al-Asmaul Husna. Fad'uhu biha. Silakan kalian berdoa kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Kalau kita meminta ampunan, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Afu, ya Tawwab, ya Rahman, ya Rahim, gitu dan seterusnya yang ada kaitan dengan itu. Lalu ya, itu pertama memuji Allah. Kedua, setelah memuji menyanjung Allah Subhanahu wa taala, bersalawatlah terlebih dahulu kepada Nabi SAW. Ketiga, setelah itu mengakui dulu dosa dan kesalahan kita, kekurangan kita dalam menunaikan hak Allah. Setelah itu baru minta ampunan. Umpamanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana zalamna anfusana. Ini sebelum meminta ampunan, ngakui dulu salah. Ya Allah, sungguhnya kami telah menzalimi diri-diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak mengampuni dan tidak memaafkan, merahmati kami, niscaya kami akan rugi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Faghfir li maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, yang besar. Dan seterusnya. Itu akui dulu, baru setelah itu meminta kepada Allah. Minta ampunan terlebih dahulu, lalu meminta yang lain-lainnya. Ya, wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Terakhir ya, silakan. Baik. Syukran atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari dari Ummu Azam di Bontang, Kalimantan Timur, Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum. Ya, yang mana lebih baik dikerjakan dalam sehari antara fokus menghafal Al-Quran atau mengaji seperti biasa karena waktu anak yang terbatas dalam kesibukan mengurus rumah tangga dan anak-anak. Syukran wa jazakallahu khairan, Ustaz. Silakan. Iya, wa afwan wa jazakillahu khair. Ummu Azam di Bontang ya, di Kalimantan. Dengan waktu yang terbatas, mana yang harus lebih kita dahulukan atau lebih kita prioritaskan? Apakah membaca Al-Quran secara musalsal, nyambung gitu terus tiap hari, atau apa, menambah hafalan ya? Menambah hafalan, iya. Kajian mungkin, Ustaz. Mengaji kajian atau kayaknya itu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Ya. Baca Al-Quran atau menambah hafalan. Dua-duanya bagus ya. Mana yang pertama lebih memungkinkan? Kadang-kadang dalam kondisi tertentu kita lebih mood kepada baca Al-Quran dan agak berat karena kondisi yang lelah atau psikis yang umpamanya ada banyak pikiran, kurang fokus untuk menambah hafalan. Maka baca. Dalam kondisi lain lebih fresh untuk menambah hafalan. Lebih bagus kalau diagendakan dalam sehari dua-duanya. Jadi membaca Al-Quran bukan kalau ada waktu luang, tapi harus diluangkan waktu. Itu firman Allah. Allah berfirman, berbicara kepada kita dengan Al-Quran itu tuh. Masa kita abaikan, masa kita tidak meluangkan waktu. Sesibuk apapun ibu rumah tangga, luangkan waktu. Ada waktu untuk baca, ada waktu untuk menambah hafalan. Jangan ada kesan kalau ada waktu sisa, tenaga sisa gitu ya, ada mood baru baca Al-Quran, baru menambah. Kalau enggak, afwan enggak. Itu tidak jadi prioritas Al-Quran sebagai wahyu Allah untuk kita. Sekali lagi, membaca Al-Quran bukan kalau ada waktu luang, tapi wajib untuk meluangkan waktu. Sehingga tidak perlu lagi ada pertanyaan, saya waktu baca Quran saya sempit nih. Mana yang harus prioritas? Mengulang-ulang hafalan, menambah hafalan, atau baca? Gak perlu ada pertanyaan seperti itu. Karena adanya pertanyaan seperti itu menunjukkan membaca Al-Quran hanya kalau ada waktu luang. Padahal sebaliknya membaca Al-Quran harus diluangkan waktu untuk itu. Ya. Demikian Ummu Azam di Bontang dan juga untuk semua ikhwan dan akhwat yang kondisinya sama seperti itu ya. Cukup ya, sampai di sini insyaallah kita akan berjumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.